Tugas dasar praktek dasar elektronika. Berikut adalah penjelasan konsep dasar dan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik yang menyebabkan aliran elektron. Tegangan ini diukur dalam 6 volt, di mana V sama dengan tegangan disebutkan dengan volt, I sama dengan arus listrik atau ampere, R sama dengan hambatan listrik ohm. 2. Arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik, biasanya elektron, dalam suatu penghantar. Arus diukur dalam ampere. Rumusnya I sama dengan V per R. 3. Hambatan listrik. Hambatan listrik adalah sifat suatu material yang menghambat aliran arus listrik. Hambatan diukur dalam ohm. Rumusnya R sama dengan V per I. 4. Daya listrik atau V. Daya listrik adalah laju energi yang digunakan atau dihasilkan oleh suatu komponen listrik. Daya ini diukur dalam watt. Dalam rangkaian listrik, sumber arus dan sumber tegangan adalah dua jenis sumber listrik yang memiliki karakteristik berbeda. Berikut penjelasannya. 1. Sumber tegangan. Sumber tegangan adalah elemen yang mempertahankan tegangan tetap di antara terminalnya, terlepas dari arus yang mengalir melalui beban. Karakteristik. 1. Tegangan konstan, meskipun arus berubah. Contoh, baterai adaptor listrik sumber DC stabil. Dalam simbol rangkaian biasa digambarkan sebagai DC lingkaran dengan tanda plus dan minus, misalnya baterai. AC lingkaran dengan gelombang sinus. 2. Sumber arus. Sumber arus adalah elemen yang mempertahankan arus tetap dan terlepas dari tegangan di terminalnya. Karakteristik arus konstan arus konstan meskipun tegangan berubah. Contoh, sumber arus transistor sirkuit catu daya konstan. Dalam simbol rangkaian digambarkan sebagai lingkaran dengan panah yang menunjukkan arah arus. Dalam rangkaian listrik dan elektronik, komponen aktif dan komponen pasif adalah dua kategori utama yang memiliki peran berbeda dalam mengolah sinyal listrik. 1. Komponen aktif. Satu komponen aktif adalah komponen yang memerlukan sumber daya eksternal untuk beroperasi dengan dapat mengontrol aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Komponen ini biasa digunakan untuk menguatkan, mengendalikan, atau menghasilkan sinyal listrik. Ciri-ciri komponen aktif. 1. Memerlukan tegangan atau arus eksternal untuk bekerja. 2. Dapat mengontrol atau memperkuat sinyal listrik. Contoh komponen aktif. 1. Transistor atau resistor BJT MOSFET digunakan sebagai penguat sinyal saklar elektronik. 2. Dioda. Dioda PN junction LED Zener digunakan sebagai penyarah pengatur tegangan. 3. IC atau integrated circuit. Ini terdiri dari banyak transistor dan komponen lain dalam satu chip. Digunakan dalam komputer, mikroprosesor, amplifier, dan lain-lain. 2. Komponen pasif. Komponen pasif adalah komponen yang tidak memerlukan sumber daya eksternal untuk beroperasi dan hanya menerima, menyimpan, atau mengalirkan energi listrik dalam suatu rangkaian. Ciri-ciri komponen pasif. Tidak dapat menguatkan atau mengontrol arus listrik. Tidak memerlukan sumber daya eksternal untuk berfungsi. Contoh-contoh komponen pasif. 1. Resistor membatasi atau mengontrol arus listrik dalam rangkaian. 2. Kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik dan digunakan dalam penyaringan sinyal atau penyimpanan muatan. 3. Induktor atau koil atau lilitan menyimpan energi dalam bentuk medan magnet dan digunakan dalam filter, transformator, atau rangkaian daya tinggi. Jenis-jenis dioda, fungsi, dan karakteristiknya. Dioda adalah komponen semikonduktor yang hanya mengalirkan arus listrik dalam satu arah dari anoda ke katoda dan menghambat arus dari searah sebaliknya. Berikut beberapa jenis dioda, beberapa fungsi dan karakteristiknya. 1. Dioda PN atau dioda PN junction atau dioda biasa. Fungsi penyarah arus dalam rangkaian listrik AC ke DC, proteksi terhadap arus balik yang tidak diinginkan. Karakteristik: mengalirkan arus hanya jika tegangan maju lebih besar dari tegangan ambang, sekitar 0,7 volt untuk silikon, 0,3 volt untuk germanium. Menghambat arus jika diberikan tegangan balik. 2. Fungsi dioda Zener. Fungsi menstabilkan tegangan dalam power supply. Digunakan sebagai regulator tegangan. Karakteristik: 1. Dapat beroperasi dalam kondisi bias maju seperti dioda biasa dan bias balik pada tegangan tertentu, tegangan Zener. Jika tegangan balik melebihi, dioda tetap menghantarkan arus untuk mempertahankan tegangan tetap. 3. Dioda LED atau light emitting diode. Fungsi menghasilkan cahaya dalam berbagai aplikasi, indikator, pencahayaan, atau layar. Karakteristik: 1. Memancing
memancarkan cahaya saat diberi tegangan maju. Tidak berfungsi sebagai penyara utama karena memiliki tegangan ambang lebih tinggi dibanding dioda biasa, sekitar 1,8 volt sampai 3,5 volt tergantung warna. Efisiensi tinggi dengan konsumsi daya rendah. 4. Dioda Schottky. Fungsi digunakan dalam rangkaian switching cepat atau penyara switching power supply atau RF. Karakteristik memiliki tegangan ambang lebih rendah atau sekitar 0,15 sampai 0,45 volt sehingga lebih efisien. Kecepatan switching sangat tinggi, cocok untuk frekuensi tinggi. 5. Dioda varictor atau varicap. Fungsi digunakan dalam rangkaian tuning frekuensi radio RF atau osilator dan filter. Karakteristik kapasitasi dioda berubah sesuai dengan tegangan balik yang diberikan. Bekerja dalam mode bias baik tidak mengantarkan arus, hanya berfungsi sebagai kapasitor variabel. 6. Variodioda fotodioda. Fungsi sensor cahaya digunakan dalam kamera, detektor inframerah, dan komunikasi optik. Karakteristik menghasilkan arus listrik saat terkena cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya, semakin besar arus yang dihasilkan. Beroperasi dalam bias balik atau mode fotovoltaik. 7. Dioda GaN. Fungsi digunakan dalam osilator frekuensi mikro RF, radiator komunikasi satelit. Karakteristik tidak memiliki sambungan PN atau menggunakan efek GaN dalam semikonduktor. Mampu menghasilkan osilasi frekuensi tinggi secara langsung. 8. Dioda PIN. Fungsi digunakan dalam modulator RF, detektor sinyal, dan aplikasi komunikasi optik. Karakteristik memiliki lapisan intrinsik di antara P dan N yang meningkatkan resistansi dalam kondisi bias balik. Dapat bekerja sebagai switch RF berkecepatan tinggi. Jenis-jenis transistor, fungsi, dan karakteristiknya. Transistor adalah komponen semikonduktor yang digunakan untuk menguatkan sinyal, mengendalikan arus listrik, dan sebagai saklar elektronik. Secara umum, transistor terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu BJT, bipolar junction transistor, dan field effect transistor. 1. Transistor BJT atau bipolar junction transistor. BJT adalah transistor yang bekerja berdasarkan arus untuk mengontrol aliran arus lainnya. Ciri-ciri BJT memiliki 3 terminal, emitter E, base B disimbolkan dengan B, dan kolektor disimbolkan dengan C. Dikendalikan oleh arus yang mengalir ke basis. Cocok untuk aplikasi penguatan sinyal dan switching. Jenis-jenis BJT. 1. NPN. Fungsi menguatkan sinyal digunakan dalam rangkaian digital dan analog. Karakteristiknya arus mengalir dari kolektor ke emitter. Basis arus lebih positif dari emitter agar transistor aktif. Lebih sering digunakan dibandingkan PNP karena mobilitas dan elektron lebih tinggi. 2. PNP. Fungsi sama seperti NPN tetapi dengan arah arus yang berlawanan. Karakteristik arus yang mengalir dari emitter ke kolektor. 2. Basis harus lebih negatif dari emitter agar transistor aktif. 3. Digunakan dalam rangkaian yang menentukan polaritas terbaik dari NPN. 2. Transistor FET atau field effect transistor. FET adalah transistor yang bekerja berdasarkan tegangan untuk mengendalikan aliran arus. Ciri-ciri FET memiliki 3 terminal, source, gate, dan drain. Dikenalkan oleh tegangan yang diberikan gate. Memiliki impedansi yang sangat tinggi sehingga lebih hemat daya dibandingkan BJT. Jenis-jenis FET. 1. JV junction field effect transistor. Fungsi digunakan sebagai penguat sinyal lemah, buffer, dan osilator. Karakteristik arus dikenalkan oleh tegangan antara gate dan source. Memiliki impedansi input sangat tinggi. Tidak memerlukan arus ke gate, hanya tegangan. Ada 2 tipe. N-channel JFET arus mengalir dari drain ke source. V-channel JFET arus mengalir dari source ke drain. 2. MOSFET metal oxide semiconductor field effect transistor. 2. Fungsi digunakan dalam prosesor, switching daya tinggi, dan rangkaian digital. Karakteristik menggunakan lapisan oksida pada gate sehingga memiliki resistansi input yang sangat tinggi. Dibagi menjadi 2 tipe utama. Enhancement mode MOSFET tidak mengantarkan arus tanpa tegangan gate. Depletion mode MOSFET sudah mengantarkan arus meskipun tanpa tegangan gate. N-channel MOSFET lebih cepat dan efisien dibandingkan V-channel MOSFET. 3. Transistor khusus. 1. IGBT Isolate Gate Bipolar Transistor. Fungsi digunakan dalam inverter, motor listrik, dan switching daya tinggi. Karakteristiknya gabungan karakteristik BJT atau kemampuan arus tinggi dan MOSFET kecepatan switching tinggi. Cocok untuk aplikasi daya tinggi seperti kendaraan listrik dan konverter daya. 2. OJT junction transistor. Fungsi digunakan dalam pemicu, trigger, osilator, dan timer. Karakteristik memiliki 1 junction PN
tidak digunakan tetapi sebagai transistor. 3. Darlington transistor. Fungsi digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan penguatan arus sangat tinggi. Karakteristik terdiri dari 2 transistor BJT yang dihubungkan secara seri, memiliki gain yang sangat tinggi sehingga dapat memperkuat arus lemah menjadi lebih besar.